Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh para pemirsa. Pada kali ini kita dari MCC Surabaya, tepatnya di Pimpinan Daerah Kota Surabaya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya maksud saya, akan berbincang-bincang dengan narasumber yang dimana kita tahu saat ini di tengah wabah COVID-19 ini banyak sekali donasi yang harus kita keluarkan, banyak sekali para warga yang membutuhkan seperti itu. Dalam rangkaian takbir virtual dan tauziah virtual Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya ini, maka kami mengundang landing sektor daripada kegiatan atau program daripada Muhammadiyah ini. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Sunarko SAG MSI. Kepada Ustadz Sunarko, bagaimana sejarah daripada lazismu di Surabaya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh Muhammadiyah atau yang dikenal dengan Lazismu Muhammadiyah Kota Surabaya ini berdiri sejak 14 September 2014. Saat itu berdiri di Jalan Storjo nomor 77 dan sekarang kantor ada di Jalan Muni nomor 9. Adapun program-program Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh Muhammadiyah ini terdiri dari 5 bidang garap, yakni pendidikan, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang kesehatan, bidang dakwah, dan bidang pendidikan. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Saya kira sangat banyak sekali ya ternyata program-program lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya ini. Baik, di tengah COVID-19 ini apa sih yang sudah diberikan kepada lazismu kepada warga ini, bagaimana Ustaz? Di tengah pandemi COVID-19 ini, Lazis Muhammadiyah Kota Surabaya difokuskan untuk penggalangan dana zakat, infak, dan sodakoh untuk penanganan COVID-19. Jadi mulai awal bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun ini, jadi pemasukan dari zakat, infak, dan sodakoh keseluruhannya ditasarufkan untuk penanganan COVID-19. Jadi seperti itu. Kira-kira sampai sudah berapa yang dikeluarkan Bapak? Kira-kira bisa Kalau yang sudah dikeluarkan pada tahap pertama, yakni hari Rabu tanggal 22 April 2020, Lazismu bersama MCCC Kota Surabaya, kita bergerak memberikan bantuan sembako sebanyak 6.500 paket sembako. Wow, yang tersebar di 31 posko di kecamatan di Kota Surabaya. Kemudian kita juga ada bantuan dari Alfamart berupa pemberian hand sanitizer, kemudian masker, kemudian ada jadwal imsakiyah vitamin C, ada 2.000 paket sembako, itu amanah dari Lazis Muhammadiyah Pusat di Jakarta. Kemudian dana itu juga bantuan dari Alfamart, kita bantukan pada pekerja informal yang ada di Kota Surabaya. Jadi kalau dihitung tahap pertama kita sudah memberikan 8.500 paket kepada warga di Kota Surabaya yang terdampak corona. Kemudian pada tahap 2 pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Lazismu juga telah memberikan 1.500 bingkisan kepada warga Kota Surabaya yang kebetulan terdampak COVID-19. Dan alhamdulillah mudah-mudahan amanah dari donatur ini bisa kita tasarufkan pada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan para donatur senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bala dan bencana. Tentunya keinginan kita bersama
COVID-19 ini juga segera berakhir, dan mungkin untuk perolehan dari dana infak sedekah Muhammadiyah ini, laisisme ini bisa kita tasarufkan pada program-program awal yang sudah kita canangkan di tahun 2020. Baik, terima kasih. Terkait tentang COVID, kami akan mengundang salah satu narasumber, yaitu Mas adalah perawat di Puskesmas Kerembangan. Baik para pemirsa, kami undang Mas Vicky. Silakan Mas Vicky. Selamat malam Mas Vicky. Selamat malam, Salam tangguh ini ya. Ya, salam tangguh. Wah, keren sekali Mas Vicky. Kalau lihat beberapa naiknya ya pasien-pasien yang ada di baik di rumah sakit yang sekarang ini terdampak COVID-19 ini ya Mas. Gimana Mas? Apa saja yang Mas Vicky sudah lakukan dan bagaimana itu? Ya, sebelumnya saya perkenalkan Ya. bahwa saya di Puskesmas itu adalah penanggung jawab surveillance. Surveillance itu adalah suatu program yang mana di dalamnya menangani masalah wabah, termasuk masalah COVID-19 yang sekarang terjadi ini. Jadi tahapannya, setiap ada notifikasi atau ada pemberitahuan atau informasi dari dinas tentang beberapa pasien-pasien COVID, baik yang sifatnya atau statusnya ODP, PDP, OTG, confirm, itu dimasukkan ke kita, ke Puskesmas. Nah, Puskesmas nanti akan mengunjungi atau istilahnya tracing ke masyarakat langsung. Jadi kita kunjungan ke sana, kita data, kita kaji, kita intervensi, kita ukur tekanan-tekanan atau tanda-tanda vitalnya, baru kita masukkan data dan kita laporkan ke dinas, seperti itu. Baik, terkait itu Mas Vicky, sudah berapa pasien yang sudah Mas Vicky tangani selama ini Mas? Sampai saat ini ada sekitar 400 pasien dengan status confirmnya 99 orang. Wow, banyak sekali ya Mas ya. Banyak sekali. Baik, lalu suka duka dalam penanganan pasien COVID ini apa saja Mas kira-kira? Sukanya yang pertama, saya itu punya tim yang sangat solid. Jadi di Puskesmas itu luar biasa, kita kerjasama kita dengan tim itu dalam menangani pasien-pasien COVID itu luar biasa solid. Itu kita suka di situ. Dukanya banyak sekali karena terus terang warga terhadap kasus COVID ini tanggapannya sangat negatif. Yang pertama, mereka tidak tahu, tidak paham, sehingga COVID ini dianggap aib, dianggap memalukan, bukan dianggap suatu masalah yang harus kita tangani bersama, enggak seperti itu. Jadi kalau saat kita melakukan pengkajian, kita turun ke lapangan, ke warga, itu kadang-kadang warga itu marah-marah ke kita, ngecap kita gila, ngecap kita enggak ada kerjaan, ngecap kita wes pokoknya enggak karu-karuan lah seperti itu. Bahkan ada yang mau menuntut kita itu dianggap memfitnah, dianggap mengada-ngada. Itu banyak yang seperti itu. Itu karena mereka tidak paham. Makanya kita harus luar biasa ekstra dalam memberikan sesuatu kepada masyarakat itu, khususnya kepada masyarakat yang terpapar COVID seperti itu. Baik, jadi pesan-pesan yang untuk masyarakat ini seperti apa? Karena saya lihat sekarang kan semakin tinggi angka positif ya Mas ya. Juga lalu sebelumnya yang ditangani oleh Mas Vicky ini yang sembuh berapa dan yang meninggal berapa Mas? Yang sembuh baru 6 ini. Dari dari confirm 99 orang itu, yang sembuh baru 6, yang meninggal sudah 9 kalau nggak salah. Jadi ini tidak bisa diremehkan ya? Tidak bisa diremehkan, sangat berbahaya virus ini. Jangan dianggap remeh. Warga-warga sekarang ini kan seakan-akan menganggap virus ini sesuatu yang alah biasa saja seperti itu. Kalian tidak tahu bahwasanya sekarang kondisinya rumah sakit semuanya penuh gara-gara kasus COVID-19. Jadi kalau kalian tidak patuh terhadap protokol kesehatan, ya lihat saja nanti seperti apa.
kasusnya akan semakin meningkat seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin penjelasannya yang cukup jelas sekali ya Mas ya. Jadi masyarakat, warga mohon tetap stay at home dan tetap menjalankan protokol ya gitu ya. Terutama warga Muhammadiyah, Sami'na wa Atokna, itu lagu yang sudah kita tancapkan dalam hati kita bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah sampai di pimpinan ranting Muhammadiyah punya satu protokoler seperti itu. Ya, mungkin untuk closing, mungkin Bapak Ustadz Sunarko, maksud saya bisa memberikan closingnya. Alhamdulillah, tentunya kami sangat bersyukur karena banyak para muzaki, para donatur, dengan adanya wabah COVID-19 ini, mereka banyak yang menyalurkan dananya untuk penanganan COVID-19 dengan harapan agar wabah ini juga segera berakhir, dan alhamdulillah dukungan dana itu juga terus mengalir dari masyarakat yang sudah mempercayakan menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Lazismu Kota Surabaya. Terima kasih Ustadz Sunarko. Jadi tetap percaya kepada Lazismu Kota Surabaya. Baik, closing untuk Mas Vicky. Ya, terima kasih. Kondisi kita di lapangan memang untuk masalah penanganan COVID itu luar biasa, butuh APD, terus butuh nutrisi, baik untuk pasiennya ataupun untuk yang petugasnya, butuh vitamin-vitamin dan lain-lain. Dan alhamdulillah dengan adanya Lazismu, mereka memberikan sesuatu kepada kita, memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat kepada kita, bahkan sebelum bantuan itu datang dari instansi kita. Jadi luar biasa sekali, saya mengapresiasi terhadap Lazismu ini. Bagi kami Lazismu ini salah satu bagian dari malaikat tanpa sayap kalau bagi kami itu. Iya, luar biasa sekali, memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menangani atau dalam memutus rantai COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Baik, pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan dua para narasumber kita yang sangat hebat sekali. Yang pertama Ustadz Sunarko dari Lazismu dan Mas Vicky dari Satgas ya, istilahnya gitu. Jadi beliaunya ini sangat istimewa, beliau berdua ini sangat istimewa. Kami Muhammadiyah mengajak para masyarakat untuk terus waspada, untuk terus berdonasi kepada Lazismu Muhammadiyah Kota Surabaya. Baik, kami akan memberikan satu kenang-kenangan ini dari Muhammadiyah. Ya, terima kasih. Nah, satu lagi. Nah, ini adalah kenang-kenangan dari Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Terima kasih. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita yang sangat menarik dari dua narasumber. Saya Fitri, MCC 19 Muhammadiyah Kota Surabaya. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.